Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Baiklah, kita akan membahas bagaimana cara menghitung nilai bahan baku dari contoh yang sudah kalian baca di materi pertemuan kemarin. Sekarang kita akan membahas untuk yang metode FIFO terlebih dulu. Seperti yang sudah kalian baca, bahwa kita menggunakan dua pencatatan, yaitu secara fisik dan secara perpetual. Ketika menggunakan secara fisik, maka kita tidak perlu membuat kartu persediaan. Sedangkan pada saat perpetual, kita akan membuat kartu persediaan. Sekarang kita bahas dari contoh PT Alam, ya. Di sini kita perhatikan secara FIFO dulu, ya, metode FIFO, yaitu masuk pertama akan dipakai lebih dulu. Fokus kita pada bagaimana menghitung nilai persediaan akhir, ya. Kemudian data dari PT Alam diketahui bahwa persediaan awal 200 kilo, pembelian yang dilakukan oleh PT Alam selama bulan Januari kalau kita total adalah 1000 kilo. Kemudian ada pengembalian, ya, ada pengembalian atau istilahnya retur 100 kilo. Sehingga pembelian bersih itu adalah nilainya 900. Yaitu dari ini pembelian selama 1 bulan dikurangi dengan 100. Kemudian berarti berapa bahan yang siap dipakai, itu nilainya 1100. Dari mana? Yaitu dari 200 kilo ditambah dengan pembelian 1000 kilo, itu 1200 dikurangi dengan retur yang 100. Berarti 1200 dikurangi 100 menjadi 1100. Nah, persediaan akhirnya di dalam data PT Alam disebutkan nilainya adalah 350. Kalau kita menggunakan FIFO fisik, maka justru yang menjadi persediaan akhir adalah dari pembelian di tanggal terakhir. Kita ambil dulu tanggal 31, yaitu 100 kali 110, kemudian kekurangannya 250 kita ambilkan di pembelian atasnya, yaitu tanggal 20. Ambil 250 kali 90, sehingga ada nilai persediaan akhir 33.500. Itu jika secara fisik. Nah, kemudian bagaimana jika secara perpetual? Tinggal kita salin ke dalam kartu persediaan bahan, ya. Kita salin. Nah, sekarang bagaimana cara menginputnya? Pertama adalah persediaan awal, nilainya 200, kita masukkan ke kolom sisa, ya. Kemudian terjadi pembelian atau pemasukan, nilainya 400, maka karena ini FIFO, kita turunkan dulu nilai yang 200, kemudian yang nilai 400 kita tempatkan di bawahnya. Kemudian 16 Januari terjadi pemakaian atau keluar, yaitu dipakai sebanyak 500. Cara menghitungnya, karena ini FIFO, maka keluarkan dulu yang nilai 200 ini. Jadi yang jumlah 200 kita keluarkan dulu, first in, ya, berarti masuk pertama, kita keluarkan dulu. Kekurangannya 300 kita ambilkan dari yang 400, ya. Sehingga di kolom saldo atau sisa tinggal 100 kilo, ya, karena yang 200 sudah habis, yang 400 tadi sudah diambil 300, berarti tinggal 100. Kemudian terjadi pembelian lagi, maka turunkan lagi nilai yang 100, kemudian tambahkan yang 500. Tanggal 28 terjadi pemakaian atau keluar, yang dipakai adalah 300 kilo. Karena ini first in, berarti ambilkan dulu dari yang 100, kemudian kekurangannya ambilkan dari yang persediaan 500. Sehingga sekarang di kolom sisa tinggal 300, yaitu 500 dikurangi 200, karena yang 100 sudah habis.
Kemudian tanggal 29 terjadi retur pembelian. Jadi kita sudah membeli, tapi kita kembalikan. Maka mengurangi nilai persediaan. 300 dikurangi 100 menjadi 200. Kemudian di tanggal 30 Januari, ini ada retur tapi keluar ya. Kebalikannya dengan yang ini tadi. Berarti sudah diberikan ke bagian produksi, tapi sisa maka dikembalikan ke gudang. Justru akan menambah. Kemudian tanggal 31 terjadi pembelian lagi, maka di sini turunkan yang 250, tambahkan yang 100. Sehingga persediaan akhir 350 dengan nilai 33.500. Itu untuk yang pencatatan FIFO. Nah, sekarang kita lihat yang LIFO. Untuk yang LIFO, nanti prinsipnya berkebalikan dengan yang FIFO. Last in, ya. Fokus kita sekarang ada di persediaan akhir saja. Karena di bagian atas ini masih sama, tinggal sekarang persediaan akhir. Kalau tadi FIFO mengambilnya dari tanggal terakhir, tetapi kalau LIFO, last, justru yang masih ada di gudang adalah yang awal. Maka kita hitung di sini 200, tambahkan ya 200 persediaan awal, kekurangannya ambilkan dari yang tanggal 12. Nah, ambilkan 150 ya. Itu untuk yang secara fisik. Nah, kemudian bagaimana yang secara perpetual? Untuk yang secara perpetual itu juga sama, kita masukkan setiap transaksi ke dalam kartu persediaan. Ya, persediaan awal sama ya dengan tadi, tempatkan saja 200. Kemudian pada saat ada pembelian masih sama, tempatkan lagi 200 diturunkan, tambahkan yang 400. Nah, perbedaannya nanti ada pada nilai keluar ya atau nilai pakai. Tadi di tanggal 16 memakai 500. Kalau secara FIFO tadi kita menggunakan dulu yang 200. Nah, sekarang kita balik. Karena ini LIFO, kita berarti pakai dulu yang 400, yang bawah. Nah, kita pakai dulu yang 400, kekurangannya baru kita ambilkan yang atasnya. Ya, ini LIFO. Kemudian berarti saldonya tinggal 100. Karena nilai 200 diambil 100 dengan harga 100. Jadi yang 120 ini sudah habis. Kemudian terjadi pembelian lagi, sama, tinggal diturunkan saja, tambahkan. Terjadi penjualan tanggal 28, pemakaian 300, maka kita ambilkan dari yang bawah dulu, dari saldo yang 500. Kita pakai dulu 300, sehingga yang menjadi persediaan atau sisa, itu adalah justru yang atas dulu ya, ini 100, masih ada. Nah, yang 500 sudah diambil 300 atau dipakai 300, berarti tinggal 200. Kemudian terjadi retur pembelian seperti tadi, maka akan mengurangi. Nah, yang nilai 100 ini kita turunkan, nah yang 200 dikurangi 100, tinggal 100. Kemudian terjadi retur masuk, ya retur pemakaian. Maka di sini yang tadi nilai 100 kita turunkan. Nah, yang 100 ini karena tadi ada pengembalian dari bagian produksi ke bagian gudang menambah, maka kita tuliskan di sini 150. Kemudian terjadi lagi pembelian, maka diturunkan yang 100 ini diturunkan ya ke sini, kemudian yang 150 dan ditambahkan dengan yang baru dibeli ya. Ini untuk yang metode LIFO. Itu saya rasa untuk pembahasan pencatatan persediaan bahan baku baik menggunakan yang metode FIFO maupun metode LIFO. Semoga kalian bisa memahami penjelasan tadi dan bisa mengerjakan soal latihan yang sudah kalian dapatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.